Sapiens ini pun mengalami evolusi dalam tubuhnya sendiri, karena dia nanti akan menjadi manusia spiritual yang nanti akan berperan untuk menyembuhkan penyakit yang sedang melanda planet-planet kita. Itu. Nah, kalau dia ini mengatakan secara spesies nanti kita Homo sapiens akan menuju ke sana. Tapi evolusi ini akan gagal atau lambat kalau sapiens tidak membantu kelahiran spesies-spesies ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Sapitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bincang buku dan kali ini buku yang akan Bang Ipul bincang adalah buku berjudul Homo Deva. Ya, kalau mendengarin Homo Deva kita pasti ingat tentang Homo sapiens. Dan ada lagi buku Homo Deus ya. Dan ini Homo Deva ditulis oleh Mary Belknap, di sini PhD. Jadi saya bacakan sedikit ini tulisannya. Homo Deva, tahap lanjut evolusi umat manusia untuk memenangkan masa depan. Wah, ini menarik sekali ya, masa depan manusia. Jadi evolusi manusia lagi, manusia berevolusi terus menerus. Jadi sini ada komentar dari John Firman, psikoterapis dan penulis. Nah, psikoterapis dan penulis di sini dia mengatakan visi menakjubkan tentang upaya menghadapi evolusi umat manusia saat ini. Buku ini memberikan harapan dan keberanian saat kita menghadapi perjuangan di dunia yang sedang berubah ini, bagaikan lagu penuh harapan tentang masa depan kita bersama. Ya, jadi Bang Ipul akan membincang buku ini, mengulas hasil bacaan dari Bang Ipul. Kita akan mendengarkan. Ini mungkin agak sedikit panjang karena bukunya ini agak tebal dan lumayan banyak, dan ini sangat menarik. Kalian tidak akan bosan mendengarkan pembahasan ini. Kepada Bang Ipul saya silakan untuk langsung membincang bukunya Homo Deva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ya, alhamdulillah ya, dengan membaca-baca buku itu akhirnya kita banyak berinteraksi dengan pikirannya orang ya. Jadi salah satu fungsi ya, atau salah satu manfaat dari membaca buku adalah interaksi pengalaman, pikiran ya, dan juga ide-ide dari penulis ya, yang mengungkapkan ide-idenya sehingga kita bisa mengetahui bahwa oh ternyata ada ide yang seperti ini ya. Tanpa membaca ya kita mungkin akan melewatkan ya pikiran-pikiran yang luar biasa dari seseorang. Nah, misalnya Homo Deva ya. Nah, siapa sangka atau siapa yang akan berpikir bahwa setelah evolusi umat manusia ya, kita berbicara tentang teori evolusi ya, terlepas dari kontroversi, ada yang setuju dan tidak setuju terhadap evolusi ya, utamanya karena persepsi yang ditimbulkan ya, atau tanggapan yang ditimbulkan oleh istilah ini yang dipopulerkan oleh Charles Darwin dan menjadi pemahaman umum di kalangan masyarakat ya, baik awam ya maupun yang terpelajar. Itu sudah terlanjur akrab bahwa ketika kita berbicara tentang evolusi itu yang ada gambaran yang muncul di kepala kita adalah bahwa perubahan spesies ya, dari kera menuju manusia ya, itu ya. Nah, padahal teori evolusi itu tidak sesederhana itu ya, penjelasannya tidak sesederhana itu. Nah, kita bisa lihat di Sapiens ya, sudah kita bincang di channel kita ini. Ada Sapiens, ada Homo Deus. Dan ini
ada tingkat lanjutnya namanya Homo deva. Ya. Jadi untuk membaca buku ini itu tidak bisa itu harus istilahnya harus mengetahui istilah terdahulu minimal apa yang disebut dengan Homo sapiens. Ya, kalau menurut Yuval Noah Harari yang sudah kita bincang bukunya itu di Sapiens, bahwa sapiens itu bukanlah berasal dari Erectus, ya. Sapiens itu satu jenis primata, ya, yang sama dengan Neanderthal, sama dengan Erectus, tapi sapiens ini bentuknya adalah manusia. Manusia dengan spesies-spesies itu yang lain itu memang ada kesamaan, seperti gorila kan, bentuk tangan sama, ya, ada kemiripan, ya. Jadi termasuk spesies-spesies itu, ya. Sapiens begitu. Ada juga yang lain mengatakan bahwa ketika Erectus punah, ya, berubah menjadi Neanderthal. Ada juga ketika itu Neanderthal punah, yang hidup adalah Homo sapiens. Jadi dari Neanderthal ke sapiens. Nah, itu. Jadi itu paradigmanya seperti itu, ya. Jadi ada perbedaan pendapat juga. Nah, tapi ini adalah maksudnya yang kalau kita berbicara tentang perjalanan kehidupan umat manusia secara sains, ya. Secara evolusi, sejarah, ya. Tidak bisa tidak kita berbicara tentang evolusi, ya kan? Evolusi yang sebenarnya itu kalau dalam bahasa Darwin survival of the fittest itu kan. Ini yang nah, perkembangan terakhir manusia adalah Homo sapiens. Gitu kan? Sapiens artinya kalau di sini juga berbicara tentang bagaimana sebelum sapiens itu ada manusia-manusia, ada makhluk-makhluk jenis-jenis yang pra sapiens itu, ya, seperti Australopithecus, ya, ada Homo habilis, ada yang lain-lainnya, ya, Cro-Magnon, subspesies dari Homo sapiens. Jadi sebelum Homo sapiens, sebelum manusia, ya, ada hidup spesies-spesies itu yang menyerupai manusia. Nah, ini itu, ya. Nah, selama ini teori yang kita dipakai untuk membantah evolusi manusia berasal dari kera adalah adanya missing link, ya. Missing link, rantai yang putus, ya, yang itu tidak bisa menjelaskan sepenuhnya bagaimana perubahan dari kera bisa menjadi manusia. Jadi seperti itu. Ada di bukunya ilmuwan Perancis, ya, siapa yang namanya itu? Ada ilmuwan Perancis yang dia menemukan, katanya ada surat Darwin yang mengatakan bahwa dia juga sendiri ragu kalau manusia berasal dari kera, ya. Cuman dari segi evolusi otak tengkorak manusia itu kita bisa bahasakan seperti itu, tapi kemudian muncul Noah Harari, dia mengatakan bahwa sapiens itu tersendiri. Nah, oke lah, kita pakai teori yang itu saja, ya. Sapiens, dan sapiens ini pun mengalami evolusi dalam tubuhnya sendiri. Misalnya Homo sapiens awal dengan Homo sapiens abad modern, ya, dengan Homo sapiens yang sekarang, kan. Jadi kita kan manusia kan Homo sapiens. Jadi sapiens awal itu kehidupan yang prasejarah, yang belum mengenal tulisan, ya. Jadi taruhlah kita tidak berasal dari kera, ya kan. Kita pakai teori ini, artinya supaya connect juga dengan ajaran agama kita bahwa nenek moyang kita itu adalah Nabi Adam, ya, seperti yang manusia. Nah, tapi di dalam perjalanan tubuh sapiens juga itu sendiri, manusia itu mengalami evolusi juga yang berasal dari kehidupan yang prasejarah, yang belum mengenal tulisan, yang masih pemburu pengumpul, ya. Memburu
dan mengumpulkan makanan. Kehidupan masih tradisional sekali. Kita belum mengenal handphone, kita belum mengenal listrik. Ya, yang ada manusia-manusia awal itu yang hidup, ya, bahkan diceritakan dalam sejarah itu menemukan api, ya kan, menemukan perunggu, ya, mendomestikasi makanan besar-besaran. Nah itu, ya, kemudian dari kehidupan yang komunal berkoloni berpindah-pindah, akhirnya ada zaman feodal, ya, memiliki tanah. Ada sapiens yang sudah memiliki tanah yang tidak lagi ikut koloni berpindah-pindah. Artinya sudah ada revolusi berpikir bagaimana cara mengolah tanah supaya bisa ditinggali dan kita tidak perlu lagi berpindah-pindah dari satu bumi ke bumi yang lain. Itu yang kita dapat dari cerita-cerita sejarah tentang sapiens, ya. Nah, sapiens pemburu pengumpul, kemudian hidup mencari makan dan menemukan tempat tinggal dan mengalami satu revolusi namanya revolusi pertanian, ya kan? Hidup dengan bercocok tanam. Setelah revolusi pertanian ada namanya revolusi kognitif. Revolusi kognitif, revolusi pengetahuan yang mulai dari manual, analog, ya. Sudah mulai masuk ke zaman otomatis, ke zaman modern, ke zaman menemukan listrik, menemukan tulisan. Pertama menemukan tulisan dulu, habis itu menemukan listrik, kemudian menemukan alat-alat modern, mesin, ya kan? Masuk ke abad ke-20, ya, masuk ke abad modern, abad sekitar 17-18, menemukan mesin uap, kan? Seperti itu. Ya, artinya perjalanan sejarah itu adalah secara spesies. Secara spesies umat manusia diceritakan seperti itu. Ya. Fase prasejarah, fase sejarah, kemudian alat-alat industri, kemudian masuk ke internet, kan? Sekarang ke zaman robot pintar, teknologi pintar, artificial intelligence. Ya, itu bagaimana dibangun itu semua, dan kemudian sapiens ini punya kemampuan untuk menciptakan tatanan khayalannya. Ya, siapa sangka misalnya manusia itu bisa menciptakan alat tukar menukar, barter, itu bisa menjadi alat tukar yang disimbolkan dengan uang. Uang itu kan tatanan imajinasi. Kita berimajinasi tentang satu alat, ya, uang itu kan kertas, ya, kertas atau koin yang kalau kita lihat gunanya apa? Tapi dia menjadi simbol, dia menjadi tatanan khayalan yang itu bisa dihargai dengan benda-benda yang dipertukarkan. Misalnya sebidang tanah yang ukuran misalnya 100 kali 100, itu kita hargai dengan kertas sejumlah berapa rupiah, berapa dolar. Nah, sehingga bisa ditukar. Nah, inilah hebatnya, ya. Sampai saya melihat ada video bagaimana misalnya di Dubai, ya, atau di negara-negara maju lainnya itu sudah membuat tanah pulau, ya, membuat pulau di tengah laut dan jadi kota. Bagaimana caranya manusia bisa berpikir, ya, dari laut yang hanya untuk mengambil ikan, yang hanya bisa ditempuh dengan naik sampan, tapi bisa ditimbun untuk dijadikan pulau dan bisa menjadi hotel, ya kan, tempat wisata, ya, tempat rekreasi dan lain sebagainya. Jadi sampai semaju itu. Belum lagi kita berbicara tentang teknologi nanorobot, yang robot itu bisa membaca dan mengendalikan pikiran manusia, atau pikiran manusia bisa dibaca oleh robot dengan menggunakan sistem algoritma yang bisa dikaitkan antara algoritma listrik dengan algoritma yang ada di otak, kan? Seperti misalnya alat tangan buatan, ya, kaki buatan untuk. Nah, perjalanan Homo sapiens itu begitu. Jadi sapiens itu penamaan manusia secara spesies, ya kan? Gitu. Gorila lain juga spesiesnya, kan? Ayam, serangga, ya, unggas, serangga lain juga spesiesnya. Nah, kita berbicara tentang manusia secara spesies. Nah, singkatnya, ya, bahwa sapiens itu
ciri utamanya adalah bagaimana dia menggunakan bumi yang ditinggalinya sebagai sarana untuk menopang kehidupannya dia. Itu sapiens. Jadi manusia itu kalau digambarkan dalam buku ini adalah jantungnya bumi. Ya. Nah, ini juga connect dengan sejarah yang diceritakan ini, connect juga dengan yang kemarin sejarah dunia yang disembunyikan. Ada 3 kerajaan besar yang berdiri di bumi secara spesies. Ya, ada 4. Jadi pertama kerajaan mineral, kerajaan tumbuhan, kerajaan hewan, dan kerajaan manusia. Jadi kalau sejarah dunia yang disembunyikan kemarin itu dia sebutkan fase sejarah fase mineral. Fase mineral itu ketika belum ada tumbuhan di bumi. Ya, jadi kehidupan di bumi itu ditentukan oleh pergerakan planet-planet. Memberikan mineral kepada bumi sehingga bumi itu hidup. Mengeluarkan tanaman, mengeluarkan makhluk hidup, hewan-hewan dan lain sebagainya. Muncul tumbuhan. Tumbuhan mengambil energi dari benda-benda langit ya. Terutamanya matahari dan planet-planet. Kemudian muncul kesadaran hewan. Jadi perkembangbiakan itu sudah secara seksual, biologis. Nah, kemudian muncul era manusia, yaitu ketika era hewani itu sudah menjadi cerdas. Nah, itu fase yang diceritakan di buku kemarin ya, di buku sejarah dunia yang disembunyikan. Nah, ini berbicara tentang bagaimana manusia yang sudah maju ini itu akan mengalami evolusi lagi. Yang disebut dengan Homo Deva. Homo Deva itu adalah manusia dewa. Ya. Nah, kemarin Noah Harari itu punya istilah Homo Deus ya. Manusia yang Tuhan. Kalau ini manusia dewa. Kalau kemarin itu Homo Deus, manusia Tuhan. Hanya saja antara kedua istilah ini ada semacam perbedaan ya. Kalau ini lebih bermakna positif, kalau yang kemarin Homo Deus itu bermakna negatif. Di mana Tuhan itu bermakna menguasai yang merupakan sumber kehidupan ya. Yang menentukan jalannya hidup seperti itu. Jadi konotasinya negatif, kekuasaan ya kan. Jadi ketika muncul spesies Homo Deus ya, sebenarnya dia tidak mengarahkan bahwa sapiens berubah jadi Homo Deus, tapi Homo Deus yang muncul ketika sifat manusia sapiens ini, manusia ini sudah berada pada puncak peradaban tertinggi ya, di mana kehidupannya itu dia tentukan oleh dirinya sendiri, bukan lagi oleh kekuatan di luar dirinya. Jadi takdir semuanya di tangan manusia. Tidak ada lagi istilahnya campur tangan. Tidak ada alasan kita, tidak ada argumentasi yang mengatakan bahwa kehidupan itu dikendalikan oleh alam atau dikendalikan oleh Tuhan. Jadi manusia sendiri yang mengatur kehidupannya, menentukan sendiri kehidupannya, menentukan sendiri takdirnya, dan bahkan dia sendiri yang bisa menentukan apakah dia akan kekal atau tidak. Itu konotasi Tuhan. Tapi kalau Homo Deva itu lebih bermakna positif karena dia nanti akan menjadi manusia spiritual yang nanti akan berperan untuk menyembuhkan penyakit yang sedang melanda planet-planet kita. Itu. Jadi memang digambarkan tuh bahwa Homo sapiens itu memang diciptakan untuk hidup. Diciptakan, kalau dalam narasi agama kan diciptakan seluruh tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ya, dunia dan segala isinya untuk manusia kan, dan kemudian beribadah. Jadi untuk manusia sapiens itu singkatnya adalah hidup untuk makan. Jadi diciptakan dunia untuk dia makan, kan? Itu sapiens. Dia pokoknya cerita-cerita tentang pembangunan peradaban, revolusi pikiran, menjadi makhluk cerdas. Ya, itu tapi pada umumnya gambaran umumnya adalah bahwa semuanya itu dalam rangka untuk makan dari sumber daya alam, begitu kan? Itu sapiens itu. Nah, ini menurut Mary Belknap bahwa
sapiens yang gambaran umumnya seperti itu akan mengalami evolusi. Evolusi menjadi Homo deva. Homo deva. Jadi secara spesies nanti akan ada muncul spesies baru dari umat manusia namanya Homo deva. Ya, menurut buku ini. Menurut buku ini. Hanya saja tidak seperti bagaimana Erectus ya menjadi Neanderthal dan kemudian dari Homo sapiens awal yang mirip-mirip Neanderthal itu akan berubah menjadi Homo sapiens yang seperti sekarang. Jadi tidak ada perubahan, misalnya ukuran tengkorak misalnya menjadi membesar atau mengecil, karena Homo deva ini yang lahirkan adalah Homo sapiens. Nah, ya. Tapi memang ada sedikit kebingungan bagi kita, ya. Dia adalah jenis makhluk yang berevolusi dari spesies sapiens, tapi dia bentuknya juga sapiens, ya kan? Dia dilahirkan oleh sapiens, bentuknya adalah sapiens juga. Ini Homo deva. Nah, tapi itu yang penting adalah sifatnya. Jadi Belknap tadi mengatakan bahwa kalau sapiens adalah jantungnya bumi, ya, jantungnya bumi. Kalau kerajaan mineral, tumbuhan, ya, hewan itu diibaratkan sebagai tulang belakang bumi, ya kan? Tulang belakang bumi, kemudian muncul Homo sapiens atau manusia adalah jantung bumi. Artinya denyutnya kehidupan di bumi ini penentunya adalah Homo sapiens. Jadi perjalanan, nah itu tadi kan, melalui kecerdasannya, melalui inovasinya, evolusi bumi, kehidupan di bumi ini jantungnya ada pada Homo sapiens, jantungnya ada pada manusia. Nah, menurut Daniel Belknap sekarang bumi itu lagi sakit jantung, planet kita ini lagi sakit jantung. Nah, untuk mengobati sakit jantung itu maka diperlukan ini Homo deva, manusia dewa, yang tidak lagi berpikir tentang bagaimana hidup, bagaimana mengelola bumi ini untuk hidup, tapi mereka spesies ini terlahir untuk memikirkan bagaimana bumi itu disembuhkan dari sakitnya kan. Nah, itu dari mana ide ini? Orang-orang tidak akan berpikir bahwa sapiens ini akan mengalami evolusi lagi. Sapiens adalah puncak terakhir dari kemakhlukan. Manusia adalah tujuan evolusi, ya. Tapi kenapa harus berevolusi lagi? Atau kenapa dia katakan sapiens itu berevolusi lagi menjadi spesies baru, dan kita akan membantu kelahiran dari spesies ini, kan? Nah, jadi dia berangkat dari satu pengalaman spiritual. Jadi dan ini menurut dia bahwa orang-orang di setiap benua itu akan ada mengalami pengalaman spiritual yang membuat dia berpikir untuk masa depan, yang memikirkan masa depan seperti apa. Ini menurut dia adalah transisi dari Homo sapiens ke Homo deva. Tanda-tandanya salah satunya itu. Jadi yang pernah mengalami satu pengalaman spiritual, ya. Pengalaman spiritual ini tidak mesti ketemu makhluk gaib, tapi ada bisikan, ada tiba-tiba dia merasakan satu kejadian dan merasa itu bagian dari bisikan ilahi yang merupakan petunjuk bagi dia terhadap kejadian itu. Misalnya dia dalam satu liburan kayaknya kalau tidak salah, dia mendapatkan, mengamati, ya, seekor tupai. Ya, waktu itu musim salju. Dia turun dari pohon dan mau mengambil makanannya tupai yang seperti kenari itu. Sudah membeku di es, ya. Jadi dia berusaha mengambil. Nah, tupai ini kelaparan. Dia kelaparan, tapi bagaimana caranya dia bisa makan? Dia bisa makan, dia ambil makanan itu, kacang itu. Dan tiba-tiba dari proses mengamati itu, dalam dirinya Mary Belknap, dia merasakan, seandainya kehidupan memperhatikan dia. Misalnya ada yang menolong, kan?
ada yang menolong. Dia ini sementara kesusahan, ya kan? Dia mau makan. Kalau tidak makan dia mati. Tapi makanannya itu ada di bawah es yang itu membutuhkan pertolongan. Misalnya dari kita manusia harus ada yang menolong dia. Harus ada spesies lain, harus ada kekuatan lain yang menolong dia supaya dia bisa makan. Nah, mulai dari situ dia sudah mulai mendapatkan semacam ilham untuk menyusun satu kerangka berpikir, dan akhirnya dia ketemu dengan ini teori Homo Deva ini. Dan begitulah umat manusia, begitulah jantung bumi itu, jantung kehidupan bumi itu, ya. Dia akan ditolong. Dia sebaiknya ada yang menolong, dan tanda-tandanya sudah ada kelahiran spesies. Dia Homo menulis, Deva dia menulis buku ini tahun 2004 ya. Dia menulis buku ini dari 2003. Cetak pertama 2004 di dalam bahasa aslinya ya. Evolution Next Step. Ini. Homo Deva. Nah, dia meramalkan bahwa tahun 2020 jumlah Homo Deva awal itu sudah mencapai 3 juta di dalam tahun 2020 ya. Itu sudah akan mencapai 3 juta sampai 10 juta kalau tidak salah ya. 10 juta apa ya? 10 juta orang. 10 juta spesies. Iya, itu. 10 juta orang jumlahnya. Tapi kelahirannya Homo Deva ini sebenarnya tergantung kepada Homo sapiens. Tergantung kepada kita sapiens. Homo Deva tidak akan lahir, spesies baru tidak akan lahir kecuali tanpa bantuan umat manusia. Tapi mereka lahir itu memang sebagai konsekuensi interaksi manusia, interaksi Homo sapiens itu karena adanya bantuan internet. Nah, jadi sifat-sifat di sini ada sifat-sifat Homo sapiens. Ada, jadi dia membagi Homo Deva awal, Homo Deva Madya, dan Homo Deva tinggi. Ya. Jadi sekarang posisinya umat manusia itu adalah di posisinya Homo sapiens tingkat tinggi. Jadi sapiens yang menemukan internet, ya, menemukan teknologi pintar. Nah, sekarang Homo sapiens tinggi itu akan naik levelnya ke Homo Deva awal, yaitu yang tidak lagi berpikir tentang bagaimana penemuan internet, teknologi pintar, kecerdasan itu untuk memberlangsungkan kehidupannya di bumi. Tapi fokus mereka adalah bagaimana menjadi kekuatan penyembuh bumi. Jadi orang-orang yang lahir dengan keprihatinan terhadap kehidupan dan maksudnya dia meletakkan kesadaran akan kelangsungan hidup planet lebih tinggi daripada memikirkan bagaimana kelangsungan hidupnya, itu adalah Homo Deva awal. Ini. Jadi dia mencontohkan di sini orang-orang yang terlibat misalnya dalam orang-orang yang jiwanya itu jiwa kerelawanan. Orang-orang yang tergabung dalam aksi-aksi relawan. Guru ya, yang mengajar, yang orientasinya adalah betul-betul demi perbaikan nasib spesies, perbaikan nasib planet kita. Kemudian dari profesi hukum, dokter yang menyembuhkan pasien, yang menemukan penyakit, yang mendaftar seluruh penyakit-penyakit yang diderita oleh Homo sapiens dan potensi kerusakan yang yang dialami oleh bumi, itu dipelajari bagaimana supaya planet kita ini bisa sembuh. Nah, itu ya. Jadi planet kita ini rusak, mengalami sakit ya, serangan jantung, itu karena pola hidupnya Homo sapiens yang
yang dalam bahasa agama itu ya tidaklah terjadi kerusakan di bumi ini, melainkan adalah ulah dan tingkah laku manusia. Karena Homo sapiens itu kan wataknya kan makan sampai mengeksploitasi ya, melakukan perusakan lingkungan besar-besaran hanya untuk makan. Serakah. Ya, supaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesies. Nah, Homo deva lahir sebagai antitesa dari itu. Ya. Itu. Jadi spesies yang lahir yang dirinya itu menyatu, punya kepekaan terhadap planet. Jadi dirinya dia itu adalah, memang rumit ya menjelaskan ini, memang rumit menjelaskan ini. Yang dia merasa dirinya adalah planet itu sendiri, ya. Misalnya Dan orang-orang yang seperti itu sudah mulai ada. Mulai banyak. Mencintai bumi. Ya, begini ya. Saya sebenarnya membaca buku ini sebenarnya kita apa namanya? Jadi berpikir begini, orang-orang seperti ini kan dari dulu ada. Iya, dari dulu ada. Dari dulu ada. Untuk menyelamatkan bumi, Ya, menyelamatkan hutan. Dia mengatakan di sini ada contohnya Nelson Mandela, ya. Yang apa namanya? Nelson Mandela itu kan konon katanya dalam pemilihan presiden berikutnya dia tidak ikut lagi demi untuk memperbaiki regenerasi, ya. Dan siapa yang tidak kenal dengan kemanusiaan Nelson Mandela, ya kan? Nah, ini adalah contoh Homo deva. Yang dia secara spesies memang Homo sapiens, tapi perilakunya itu Homo deva. Atau bagi kita orang Islam kan ada manusia nabi itu. Ya, nabi kan tidak ada lagi istilahnya dia hidup memikirkan dirinya sendiri. Dia hidup berdasarkan perintah Tuhan. Kan? Perintah dari Spirit. Nah, yang ada dalam buku ini adalah itu kan individu, ya. Para nabi personal, ya, orang-orang soleh, ya, orang-orang dikatakan di sini uskup-uskup kan, di sini kan tidak berbicara tentang Islam, ya. Tapi kita bisa analogikan ke Islam, yaitu tokoh-tokoh spiritual, ya, misalnya para ulama, ya kan, para sufi, ya, para cendekiawan. Nah, itu individu-individu. Nah, kalau dia ini mengatakan secara spesies nanti kita Homo sapiens akan menuju ke sana. Tapi evolusi ini akan gagal atau lambat kalau sapiens tidak membantu kelahiran spesies-spesies ini. Tuh. Nah, jadi singkatnya spesies ini adalah karena dia merasa bahwa dia adalah bagian dari kehidupan dan kehidupan bumi, kehidupan planet bumi adalah dia, maka dia memiliki kepekaan. Nah, teori kepekaan itu akan dia gali dari orang-orang yang mengalami disabilitas. Ya. Dan ini sebagai apa namanya? Sebagai upaya kita untuk melahirkan spesies baru, maka menurut dia ini, ya, kita harus memperhatikan anak-anak kita, anak-anak Homo sapiens yang ada sekarang, karena setiap anak itu mewakili dari perasaan transisi akan spesies itu. Jadi sosok yang paling peka, manusia yang paling peka adalah ya, anak-anak yang mengalami disabilitas, misalnya anak-anak yang autis, ya, yang dalam kehidupan cenderung dipinggirkan, ya, karena ada manusia normal dan manusia yang tidak normal, kan, antara manusia yang perkembangannya itu normal itu kayaknya pernah disinggung di itu jadi Maya, ya. yang normal dan tidak normal. Jadi itu kehidupan seperti itu kita boleh perhatikan karena mereka itu adalah gambaran, ya, gambaran bagaimana planet kita ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau mereka digambarkan sebagai kondisi yang tidak baik, ya, anak-anak yang abnormal itu sebagai kondisi yang tidak baik, berarti kehidupan kita juga itu sebenarnya tidak baik karena mereka ini adalah tanda. Itu. Jadi kehidupan manusia secara umum. Dan mereka ini kalau menurut penelitian, ya, kalau salah, ya, anak-anak autis, jadi maksudnya, ya, bukan permasalahan dari keluarga atau misalnya karena orang tuanya yang kenapa sehingga lahir anak itu sebagai tanda, tapi itu adalah tanda bahwa manusia secara umum bermasalah, gitu.
kehidupannya secara umum bermasalah. Ya, artinya begini. Anak autis itu kan tidak Kan maksudnya orang tua tidak bisa memilih akan melahirkan anak yang seperti apa. iya. Itu kondisi alamiah. Artinya begini. Ketika anak autis lahir, anak autis ini kan bukan hanya dilihat dari keterbelakangannya dia sebagai manusia, kan? Dibandingkan dengan manusia normal yang lain. Ya, bukan cuma dilihat dari itu. Tapi mereka itu punya satu cara pandang yang lebih peka daripada kita. Cuman mereka tidak bisa membahasakan. Kan? Misalnya mereka menurut Barry Belknap itu banyak menangkap gelombang yang dihasilkan dari ada namanya gelombang ada nanti di sini disebut dengan amplitudo dan panjang gelombang ya. Dia merasakan sensitivitas kehidupan itu, hanya saja dia tidak bisa membahasakan dan merasa tertekan ya. Kan begitu ya. Orang-orang yang keterbelakangan mental itu kan sebenarnya sensitivitasnya tinggi, hanya mereka itu tidak bisa membahasakan karena tekanan-tekanan hidup itu. Bahasa mereka nanti tidak bisa diterima oleh kita. Nah, untuk memancing lahirnya spesies baru, kita harus mendengarkan ya antara lain suara-suara dari anak-anak kita itu yang sedang mengalami itu ya. Yang anak-anak autis, yang keterbelakangan mental, yang memiliki masalah dalam kehidupannya. Karena setiap anak-anak kita itu adalah menggambarkan bagaimana kehidupan. Jadi dia gambarkan bagaimana seperti burung kenari yang terbang di lorong tambang. Kalau orang lagi menambang kan kadang muncul gas beracun itu di penaikan suhu belerang. Kan? Kalau gas beracun itu naik, burung kenari yang memberikan tanda, dia akan terbang ke sana kemari dan ada yang mati. Itu dia tunjukkan kepada orang-orang yang di dalam gua bahwa kondisi di dalam gua ini sekarang lagi beracun, harus segera keluar. Nah, anak-anak itu yang mengalami penyakit itu semacam signal, semacam tanda bagi kita bahwa ini sekarang ada dalam kondisi gawat. Jadi kepekaannya mereka itu merangsang kepekaan kita untuk melahirkan satu spesies baru nanti. Tapi maksudnya kan anak-anak yang seperti itu kan sejak lama sudah lahir. Sudah ada, tapi mulai sekarang demi kelahiran spesies baru, kita harus memperhatikan kehidupan yang itu. Tapi mungkin kuantitasnya lebih banyak yang sekarang atau bagaimana? Bukan dari segi kuantitas, tapi kita melihat kehidupan spesies manusia dari mereka. Oh, persoalan kesadaran. Iya. Jadi harus. Jadi untuk ya. Jadi kan mereka itu bagian dari kehidupan juga. Jadi kehidupannya mereka itu. Jadi untuk menghasilkan manusia-manusia yang peka, menghasilkan manusia-manusia dewa yang akan lahir di kemudian, maka kita harus belajar untuk memperhatikan kehidupan orang-orang yang begitu, anak-anak yang seperti itu. Anak-anak yang bukan hanya keterbelakangan mental, anak-anak yang mengalami kejahatan. Misalnya dia mengalami kejahatan yang menurut kita tidak masuk akal ya. Misalnya ada kelainan, ada apa. Kehidupan yang seperti itu yang perlu kita perhatikan. Salah satunya. Nah. Karena kan selama ini yang begitu kan cenderung diabaikan. Iya. Jadi menurut dia ini kelahiran spesies Homo deva itu manusia peka, manusia yang merasa dirinya adalah planet itu sendiri, ya, manusia yang dewa, ya, yang fokus hidupnya itu fokus kepada penyembuhan, yang punya kreativitas, pokoknya dia gambarkan itu, yang kreatif, yang misinya itu untuk menyembuhkan kehidupan yang rusak diakibatkan oleh perilaku sapiens. Itu spesies yang kita dorong untuk lahir, yang kita yang membidaninya sebagai Homo sapiens, kita membidani kelahirannya sehingga mereka bisa menjadi spesies baru yang hidup di bumi. Jadi ilustrasinya kan seperti sejarah dunia yang disembunyikan kan, bahwa kita ini menerima energi, menerima mineral
Ya. Dari benda-benda langit dan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Jadi di sini dikatakan bahwa manusia itu, sapiens itu, dia hidup di atas 3 kerajaan sebelumnya. Kerajaan mineral, tumbuhan, dan hewan. Dia kuasai semua itu. Dan dia menjadi penguasa bumi, dan dia menjadi jantung bumi. Nah, sekarang bagaimana dengan kelahirannya Homo Deva ini? Ya, manusia yang dewa itu. Mereka mengembalikan seluruh energi, ya, energi keplanetan, energi yang diberikan oleh planet bumi kepada spesies Homo sapiens, mereka kembalikan energi itu kembali ke bumi. Jadi mereka menumbuh. Jadi fase awal Homo Deva itu adalah manusia yang punya kesadaran keplanetan, ya. Kemudian habis itu menjadi inovator, ya kan? Jadi mereka jadi aktivis-aktivis sosial, menjadi pemikir-pemikir sosial, menjadi relawan sosial, dan kemudian menjadi satu identitas, ya. Jadi dari biologis ke kesadaran ke identitas, ya. Ke identitas ini nanti mereka sudah menjadi penyembuh, ya, penyembuh bagi kehidupan bumi yang sedang sakit. Arahnya lebih ke spiritual. Ya, spiritual. Jadi dia gambarkan dari jantung, pusat kehidupannya bumi, naik ke kerongkongan. Kerongkongan itu terletak antara kepala dan jantung. Nah, puncak dari, kalau dewa kan di kepalanya, ya kan? Sumber kehidupan itu di kepala. Untuk menaik ke sana, Homo sapiens mesti berevolusi ke kerongkongan bumi, ya. Jadi di situ kehidupan yang kreatif, ya. Untuk menjalani kehidupan yang kreatif itu, ya, kita jalani dengan kebahagiaan, ya kan? Kebahagiaan itu juga menjadi kehidupan makhluk-makhluk di bumi. Jadi dia di sini, ya, mohon maaf saja, untuk mencapai kebahagiaan itu, ya, dia tidak menyebutkan bahwa menempuh dengan jalan agama. Agama itu sudah ada, ya, dan kadang agama itu dipraktekkan dengan gelombang gelombang kehidupan yang rendah. Artinya agama digunakan untuk menindas, ya kan? Agama bisa digunakan untuk. Tapi yang lebih penting ke depan itu adalah bagaimana kesehatan hidup bumi itu ditentukan oleh kesadaran, ya, kesadaran dan bagaimana utas, ya, keterkaitan diri dengan planet yang kita diami ini. Kalau planet kita sakit, kita juga sakit. Kalau kita sakit, planet kita sakit. Jadi ada satu penyatuannya, ada semacam penyatuan. Jadi sebenarnya kita kalau mau melihat contoh-contohnya itu seperti para nabi itu, ya. Para nabi kan orang yang memiliki spiritual yang tinggi, orang yang memiliki ciri ilahi yang melekat pada dirinya, dan dia membuat tatanan kehidupan itu, ya. Dia bukan menyembuhkan, tapi dia menciptakan tatanan sosial. Jadi nabi itu bukan cuma sekedar penyampai pesan dari Tuhan, tapi dia yang menciptakan tatanan pikiran itu, ya. Sehingga orang-orang lahir berikutnya cara berpikirnya ini tuh diwarisi oleh perjuangan para nabi. Jadi istilahnya para nabi ini bukan hanya untuk, ya, kalau mengajak orang untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, itu sudah pasti. Tapi lain dari itu, ya, cara berpikir orang-orang umat yang lahir kemudian itu dipengaruhi oleh para nabi ini, ya. Jadi menciptakan kehidupan. Nah, yang diinginkan oleh Homo Deva ini adalah bahwa kehidupan nanti itu orang-orang, kita tidak mungkin jadi nabi kan, orang-orang yang spiritual, orang-orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, orang-orang yang tidak egois, orang-orang yang tidak serakah, tidak kapitalis, itulah nanti yang akan menjadi spesies baru. Nah, tidak seperti orang-orang sekarang kan, bikin industri vaksin, jadi pemimpin politik atau menjadi pemimpin agama sekalian,
menjadi penguasa, juga menjadi pengusaha yang banyak modal. Tapi semua profesi mereka itu mereka gunakan untuk keserakahan mereka. Ya. Nah itu, ya selengkapnya kita baca saja bukunya ya. Ini terlalu panjang bincangnya ya. Dan itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Dari saya ya, Homo deva ini kita juga sebenarnya belum bisa mengukur ya. Belum bisa mengukur apakah itu adalah perubahan spesies. Karena ini bukan suatu kepastian. Bukan suatu kepastian ini gambarnya. Tapi ini adalah, bagi saya buku ini adalah semacam satu ajakan untuk memperbaiki tatanan kehidupan. Yang itu positif saja, saya kira bukan untuk melenceng dari agama ya. Niat baik kita untuk memperbaiki spesies keturunan, dan yang lebih penting sebenarnya karena dia ini adalah seorang psikolog juga seorang pendidik, maka cara berpikirnya itu adalah pendidikan dan psikologi. Dia membaca, kita bisa dari awal bisa diidentifikasikan. Dia membaca psikologi spesies secara umum, dan kemudian dia akan melahirkan satu ide untuk mendidik spesies supaya menjadi spesies yang lebih supaya menjadi makhluk yang lebih berguna dan makhluk yang tidak serakah ya, dan memutus mata rantai dan beradab. Memutus mata rantai. Jadi sebenarnya dia ini dan lebih bermoral. Apa istilahnya kalau kita masih terkurung pada idealis ya. Kita sebenarnya bisa lebih realistis lagi kalau misalnya pola pikir kita benturkan lagi dengan cara berpikir misalnya Francis Fukuyama kemarin ya, yang meneliti secara mikro lewat survei-survei, lewat data-data. Kemudian kita bisa berbicara apakah memang masalah bumi kita ini adalah masalah spesies yang harus berevolusi, ataukah memang kita cukup sampai di spesies sapiens saja saja. Kehidupan spesies itu yang perlu diperbaiki ya. Tapi ini menarik, ada connect antara memperbaiki kehidupan sapiens dan melahirkan spesies baru. Apakah kelahiran spesies baru itu hanya sebagai penghias kata-kata supaya kita lebih obsesif lagi ya dalam menciptakan tatanan di bumi yang menyelamatkan, yang menghindarkan bumi dari kerusakan seperti itu. Baik, saya kira itu saja. Selebihnya silakan teman-teman baca sendiri. Siapa tahu ada pembacaan yang berbeda. Baik, itu saja. Baiklah, ini bincang buku yang panjang, yang lumayan panjang karena memang sebenarnya kita harus diantar ya. Selain membaca buku ini tebal, buku ini harus ada buku-buku lain penunjang yang dibaca sebelum membaca buku ini, supaya istilah-istilah yang ada dalam buku ini atau dasarnya itu bisa kita pahami dulu. Dan kita tidak harus setuju dengan bacaan. Kita bisa mengkritik, kita bisa punya pandangan lain, atau bisa sejalan dengan ini kalau memang itu dapat dianggap pas-pas sesuai ya. Jadi itu adalah bincang buku dari Homo deva. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, silakan langsung beli dan baca bukunya. Dan kalau memang ada pembacaan yang berbeda, pemaknaan yang berbeda dari hasil bacaan buku ini, bisa langsung di kolom komentar kritik dan sarannya, atau mungkin ada kesalahan dalam penyampaian tadi, bisa langsung dituliskan di kolom komentar bagian mana yang perlu diperbaiki dari pembahasan tadi ya. Jadi buku ini lumayan tebal dan sebenarnya membahas, kalau pembahasan tentang evolusi ini sebenarnya sangat menarik. Jadi mungkin memang dari Bang Ipul sendiri dan saya juga susah berhenti untuk membahas buku ini karena ini sebenarnya pembahasan yang sangat menarik gitu. Tapi kalau memang ada yang kontra, ada yang tidak setuju, boleh juga langsung cantumkan di kolom komentar komentarnya seperti apa tentang buku ini. Itu evaluasi. Iya. Nanti mungkin bincang buku berikutnya atau konten yang lain kami akan evaluasi. Ya, evaluasi. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Oh iya, kami ingatkan kalau mau beli buku jangan beli yang bajakan ya, beli yang ori. Beli di Gram, ini dibeli di Gramedia kemarin. Iya.
untuk menimbulkan kesadaran yang disebutkan tadi itu Salah satunya jangan beli buku bajakan. Ya, selain menghemat BBM ya, berhenti merokok. Itu ajakan-ajakan untuk menjadi homo deva itu. Dan itu adalah satu ajakan yang baik untuk menjadi orang yang baik. Jangan boros, kurangi makanan berlemak, kurangi gula, itu kan. Ya, itu semua ajakan yang baik. Itu sikap untuk memasuki era homo deva. Ya, semoga kita juga menjadi manusia yang menjadi manusia yang lebih baik. Itu ada tips-tips untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada manusia sekarang yang lebih banyak ada di buku itu diceritakan. Oke, seperti itu. Dan ini sangat menarik, buku ini sangat menarik. Silakan langsung dibaca. Kalaupun ada komentar-komentar dari teman-teman, langsung dicantumkan di kolom komentar kami. Kalaupun misalnya ada kritik dan saran untuk channel kami, mungkin ada saran untuk membuat konten yang lain dan sebagainya, bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami ucapkan selamat membaca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.